Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Hugo Ivan dari Business Hack. Nah teman-teman, video sebelumnya saya sudah sharing cerita tentang sebuah gelas kosong dan seorang biksu ya yang ada di atas kiri ini ya, nanti bisa ditampilin. Itu cerita yang cukup bermakna bagi saya karena setelah tahu atau setelah mendengar cerita tersebut, saya menjadi pribadi yang lebih suka belajar ya, tidak memandang belajar itu dari siapa ya, bahkan saya bisa belajar dari siapapun yang saya temui. Nah teman-teman, kali ini saya akan men-sharingkan ya cara mencapai tujuan organisasi gitu ya, cara mencapai tujuan dalam organisasi ya, dalam perspektif kali ini menggunakan ilmu leadership dan followership. Nah teman-teman, saya yakin teman-teman jarang sekali mendengar ilmu yang namanya followership ya nggak? Teman-teman lebih sering mendengarkan ilmu leadership gitu, kepemimpinan. Padahal teman-teman, kalau kita lihat ya, followership ini singkatnya gini teman-teman. Followership adalah ilmu gimana sih cara kita bisa mencapai tujuan organisasi ya dengan baik gitu. Bagaimana cara efektif mencapai tujuan bersama. Itulah ilmu followership. Jadi selama ini orang-orang leadership itu benar sih, leadership itu memang hal yang sangat penting di dalam suatu organisasi. Cuma teman-teman ternyata setelah saya lihat, saya pelajari dari orang-orang hebat lainnya, kalau leadernya hebat, pemimpinnya hebat, tapi timnya tidak sehebat itu gitu ya, itu leadernya tuh bakal capek gitu, bakal emosi, bakal menguras jiwa gitu ya, bakal capek banget lah. Karena timnya tidak memiliki skill followership yang baik gitu. Bahkan Nadiem Makarim pernah berkata, dia berkata bahwa seorang leader yang tidak memiliki ilmu followership itu akan susah nantinya ya. Istilahnya leader yang bagus tuh harusnya mau ya, atau bersedia istilahnya dia jadi kacung dulu gitu ya. Istilahnya jadi yang disuruh-suruh dulu gitu, karena supaya dia merasakan oh ternyata disuruh-suruh orang itu kayak gini toh gitu. Oh ternyata diperintah orang tuh kayak gini ya. Bahkan Nadiem Makarim bilang juga seperti itu. Artinya apa? Artinya bahwa ilmu followership ini, ilmu untuk mengikuti atau ilmu untuk mencapai tujuan bersama ini penting banget. Pernah ada ungkapan bahwa gini, yang menurut saya agak kurang pas ya. Jadi ungkapannya tuh gini, lebih mengerikan ya 100 domba yang dipimpin seekor singa daripada 100 singa yang dipimpin oleh seekor domba. Sejenak pernyataan tersebut keren sih ya. Yang mau bilang bahwa yang penting tuh leadernya gitu ya. Leadernya kan singa gitu, keren. Walaupun dia memimpin 100 domba, dia yakin bahwa organisasi itu akan jadi lebih baik. Namun faktanya teman-teman, saya berani taruhan deh ya, kalau kelompok tadi berperang gitu ya, bahasa Jawanya gelut gitu ya, si domba 100 domba dipimpin 1 singa dan 100 singa dipimpin 1 domba tadi berperang, saya yakin yang menang tetap yang 100 singa kok. Saya yakin ya. Ya karena itu tadi gitu, karena mereka memiliki tim atau follower yang hebat. Nah, teman-teman, selama ini leadership selalu diagung-agungkan gitu. Kita sering lupa bahwa followership itu sangat penting. Dan bahkan teman-teman, semua orang, jabatan apapun sebenarnya harus memiliki skill yang dinamakan followership ini ya. Bahkan CEO gitu. CEO harus nurut kepada siapa atau harus memiliki skill followership kepada siapa? Kepada owner bisnis kan. Nah, owner bisnis harus punya skill followership ini kepada siapa? Kepada komisaris kan, kalau memang ada komisarisnya. Kalaupun nggak ada, berarti kepada organisasi itu sendiri ya, kepada timnya. Jadi hubungan itu timbal balik, nggak bisa yang cuma satu arah teman-teman. Karena kita udah nggak hidup lagi di zaman revolusi industri ya nggak. Sekarang kita hidup apalagi kita hidup sekarang di zaman milenial dan Gen Z gitu, yang istilahnya generasi ini tidak tahan gitu, atau tidak gampang betah di sebuah organisasi. Nah, kalau teman-teman tanya apa sih bedanya leadership dan followership? Gampangannya gini teman-teman, leadership adalah ilmu di mana kita mengarahkan atau memengaruhi tim kita atau orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan followership adalah kemampuan di mana kita bekerja sama dengan orang lain, dengan stakeholder yang lain untuk mencapai tujuan bersama. Jadi artinya leadership tanpa leader tanpa follower itu nggak ada gunanya. Begitu juga
follower tanpa leader juga tidak ada gunanya. Dan teman-teman, saya di sini ingin menghilangkan stigma negatif tentang follower ya. Jadi jangan selalu kan biasanya motivasi itu bilang kalau jangan pernah jadi follower, jadilah leader. Follower itu tidak bagus, jelek dan sebagainya. Padahal sebelum jadi leader yang hebat, sebaiknya kita menjadi follower yang kuat juga ya, yang baik juga. Nah, teman-teman, intinya adalah leadership dan followership itu saling melengkapi. Kalau dalam puzzle gitu ya, dalam puzzle, leader ini bisa jadi dia memang puzzle-nya yang paling besar gitu. Dan follower atau timnya ini mengisi puzzle-puzzle yang lebih kecil. Tapi coba bayangkan kalau puzzle-puzzle yang lebih kecil tadi tidak ada gitu. Pasti hasilnya akan kurang indah dilihat puzzle-nya kan. Sama seperti organisasi, ketika follower atau tim kita tidak baik, tidak memiliki skill followership yang tinggi, itu cepat atau lambat organisasi kita akan terjun ke jurang. Nah ya, buat teman-teman yang mungkin punya bisnis ya, hati-hati, yang pinter jangan cuma pebisnisnya, atau yang pinter jangan cuma kamu aja. Tim yang kalian rekrut ya, yang nantinya akan menjalankan roda perusahaan itu juga harus ikutan pinter teman-teman ya. Jadi apa istilahnya, saling melengkapi, jangan teman-teman doang yang pintar gitu. Kalau teman-teman suka baca buku ya, tim kalian kalau bisa disarankan untuk baca buku juga gitu, sama kayak di Business Hack. Jadi di Business Hack itu leader kami itu baca buku itu 1 buku sehari loh, gila nggak? Nah dia selalu mengencourage timnya supaya rajin baca buku. Nah kalau saya ini baca buku seminggu sekali. Jadi artinya teman-teman yang pintar jangan cuma leadernya, tapi followernya juga atau timnya. Dan jangan malu kalau teman-teman masih menjadi follower, karena hal itu juga hal yang sangat penting yang bisa membuat teman-teman menjadi pribadi yang lebih baik untuk mencapai goal teman-teman masing-masing. Jadi sebagai penutup di video ini, saya menganjurkan teman-teman sebelum belajar leadership ya, itu belajarlah followership dulu gitu, untuk mengikuti orang lain, untuk mencapai tujuan bersama. Karena kalau kita sebagai pemimpin tidak punya ilmu followership atau skill followership, kita akan jadi seperti yang video pertama ini tadi ya, kemarin, yang membahas tentang gelas kosong dan sang biksu. Kita akan jadi sang raja yang angkuh dan sombong. Itu untuk video kedua kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.